Gini doang kok 1 juta lebih sih? PSBB diperpanjang, sekarang ganti nama, PPKM, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Di mana semua orang banyak banget WFH atau work from home, dan yang ada malah kebanyakan tuh kita jadi rebahan aja. Dan di waktu kita pengen produktif, device-nya kadang nggak support. Kayak mouse-nya nggak enak, keyboard-nya banyak huruf yang hilang, atau laptopnya gampang ngedrop baterainya. Yang pengennya produktif tapi malah jadi drop. Makanya di video kali ini kita membahas sebuah device yang katanya diciptakan untuk mendukung produktivitas. Kalau ada kata mendukung, harusnya bisa meningkatkan produktivitas kita. Dan setelah dilihat, pertanyaan pertama saya ya, kenapa tipis kecil gini doang harganya 1 juta ke atas ya? Perkenalkan, ini adalah Logitech MX Keys. Jadi kalau kalian denger brand Logitech pasti udah nggak asing kalau brand besar ini sering banget memproduksi gaming peripheral ataupun peripheral komputer yang kualitasnya itu emang bagus sih. Dan untuk MX Keys ini sesuai dengan serinya, yaitu termasuk Mastery Series yang sebenarnya rilisnya itu hampir sama dengan mouse yang pernah kita bahas di DKID, yaitu MX Master 3. Jadi kalau dibeli sepaket emang bakalan cocok. Kalau total sih hampir 2 juta lebih ya untuk mouse dan juga keyboardnya. Cuman ada juga palm rest-nya yang dijual secara terpisah dengan harga hampir 400.000. Jadi kalau di total hampir 3 juta untuk punya peripheral simple minimalis kayak gini. Nah kalau ngomongin keyboard di angka 1 jutaan ke atas, mungkin pertanyaan kita sudah mechanical atau sudah RGB? Sedangkan Logitech MX Keys ini belum RGB, cuman satu backlight aja warna putih dan bisa menyesuaikan secara otomatis dengan cahaya ataupun diatur secara manual. Sedangkan untuk switch-nya juga pakai switch dari Logitech yang bukan untuk gaming. Maksudnya bukan switch mechanical. Tapi memang berbeda segmen sih, segmen gamer dan ini untuk segmen produktivitas. Terus kalau 1 jutaan ke atas, fitur yang kita dapat apa aja dong? Yang pertama udah pakai dongle dengan koneksi wireless seperti ini, dongle-nya kecil. Jadi harus disimpan baik-baik karena di bagian keyboardnya juga nggak ada tempat khusus untuk menyimpan dongle ini. Kemudian yang kedua udah pakai connectivity Bluetooth dengan 3 koneksi. Jadi kita bisa menghubungkan keyboard ini dengan 3 device sekaligus dan kita bisa atur device mana yang terhubung dengan mencet tombol 1, 2, 3. Jadi ini untuk koneksi Bluetooth-nya. Kemudian yang ketiga seperti biasa, koneksi kabel. Jadi sekalian ngecas bisa sekalian pakai keyboard ini. Jadi sampai sini udah kejawab kenapa harga keyboard ini di angka 1 jutaan ke atas. Karena yang pertama udah wireless, kemudian udah Bluetooth dan udah kabel. Sedangkan untuk keyboard dengan koneksi wireless pastinya harganya emang rata-rata di angka 1 jutaan. Dan apalagi ini Logitech bro. Lanjut untuk desainnya simple, minimalis dan bakalan cocok banget buat setup minimalis kalian. Jadi bentuknya tipis dan membulat seperti ini. Untuk keyboardnya berukuran full size keyboard yang bentuknya emang jauh dari kesan gaming. Apalagi kalau backlightnya satu aja kayak gini. Cuman seenggaknya Logitech ngasih kita keleluasaan untuk ngatur, bisa menyesuaikan dengan cahaya sekitar ataupun bisa diatur secara manual untuk backlightnya. Terus untuk bagian adjusternya cuma satu level aja kayak gini. Jadi materialnya polikarbonat dan nggak bisa menyesuaikan dengan kemiringan dari telapak tangan kita. Tapi seenggaknya kalau kita beli dengan palm rest-nya yang secara terpisah, kita masih dapatkan untuk posisinya paling nyaman. Terus pada bagian bawahnya terdapat mousepad kayak gini dengan material rubber dan untuk warnanya juga hanya satu, yaitu graphite atau lebih ke abu-abu kalau kita lihat, dan memang cocok dengan mouse-nya yaitu MX Master 3. Terus terdapat switch untuk on dan juga off. Kalau udah on kita jadi punya 2 koneksi, yaitu yang pertama dongle, kemudian yang kedua adalah Bluetooth. Jadi kita bisa langsung menghubungkan dengan device yang kita inginkan. Kemudian selebihnya ada port Type-C kayak gini untuk pengecasan dan sekali ngecasnya bisa sampai 10 hari. Atau kalau backlightnya dimatikan bisa bertahan sampai 5 bulan. Jadi kalau kalian ditanya, ini keyboard masih ada baterainya nggak? Masih kok, kapan dicas terakhir? Semester lalu gitu. Jadi ini bisa bertahan 1 semester lah kurang lebih. Nah selebihnya untuk materialnya kerasa solid. Jadi untuk bagian atasnya kayaknya pakai material metal. Jadi kalau digini-ginikan itu bunyinya kayak metal ketemu metal.
Sedangkan untuk bagian bawahnya itu masih kelihatan kalau pakai polikarbonat. Jadi meskipun ada dua material yang berbeda, tapi memang benar-benar bikin keyboard ini kerasa solid. Untuk bagian keycapnya juga unik nih. Kalau dibanding dengan beberapa keyboard yang pernah kita cobain, sejauh ini kayaknya nggak ada. Yang switch atau bukan switch, tapi keycapnya itu menyesuaikan dengan ukuran jari kita. Bukan ukuran ya, tapi maksudnya bentuk jari kita. Jadi ada dekoannya. Apa sih dekoan? Apa sih ini? Ada cekungan. Nah, ada cekungan, jadi menyesuaikan dengan jari kita. Jadi kalau ditempelin kayak gini kerasa pas, nggak kerasa ada sesuatu yang mengganjal gitu. Sedangkan untuk feeling clicky atau ngetiknya itu kurang lebih bakalan kayak gini. Minim suara ya. Jadi kalau misalnya kita mau gunakan keyboard ini, misalnya karena bentuknya tipis dan ringan juga, kita bisa bawa kemana-mana buat meeting atau ketemu dengan klien dan nggak perlu terganggu dengan suara berisik saat kita mengetik. Jadi cukup silent lah. Dan kalau kita bahas desain kemudian connectivity kayaknya udah biasa. Kalau misalnya kita bahas sebuah keyboard wireless. Jadi kita bahas saja kenapa keyboard ini bisa mendukung kegiatan productivity kita. Kalau kita jelaskan sebelumnya di bagian mouse-nya itu bisa mengcustom beberapa aplikasi yang ingin kita gunakan. Jadi misalnya Photoshop, Premiere Pro, browser atau bahkan Office pun bisa di custom jadi menyesuaikan dengan beberapa tombol yang ada di mouse. Di keyboard ini juga kurang lebih sama. Tapi bukan itu yang bakal kita bahas. Karena kita mau bahas masalah fitur yang utama dari Logitech MX Keys ini, yaitu fiturnya itu namanya Flow. Dan kayaknya emang sesuai banget dengan namanya, yaitu Flow tuh berarti mempermudah workflow kita. Kalau dibilang workflow tuh apalagi kalau bukan alur kerja kita. Jadi mempermudah alur kerja kita untuk perpindahan data. Kalau biasanya kita memindahin data dari laptop ke komputer atau sebaliknya, kita butuh yang namanya flash disk. Kita butuh yang namanya hard disk eksternal, atau mungkin kalau cuman tag atau foto kita butuh Gmail atau koneksi internet. Jadi kerasa nambah-nambahin workflow ya nggak sih? Sedangkan untuk Logitech ini kita disediakan untuk fitur terbarunya, yaitu namanya Logitech Flow. Kita bisa download, namanya aplikasinya adalah Logitech Option. Jadi dengan syarat kedua device atau ketiga device itu harus punya Logitech Option yang terinstall di masing-masing device-nya. Kemudian syarat kedua adalah terhubung dengan koneksi yang sama. Jadi kalau misalkan kita di rumah, kita pakai WiFi yang sama, dengan tiga device itu kita bisa melakukan perpindahan file secara simple dan nggak makan waktu sama sekali. Karena nggak ada tuh nyolok-nyolokin ke bagian Type A atau ke bagian motherboard tuh nggak ada sama sekali. Jadi caranya kayak gini, simple banget. Kita tinggal download Logitech Option di Logitech atau website resmi Logitech dengan ukuran file yang cukup besar ya menurutku, yaitu 200 MB. Kemudian setelah terinstall di masing-masing device-nya, kita juga nggak perlu pencet-pencet di bagian mouse atau keyboardnya untuk koneksi Bluetooth-nya. Jadi kita bisa langsung gerakin aja kalau untuk mouse-nya, sedangkan untuk keyboardnya kita menyesuaikan gerakan mouse saja. Kalau misalnya di satu PC kita tinggal Ctrl C kemudian Ctrl V di laptop kita. Jadi nggak perlu USB, nggak perlu hard disk eksternal, nggak perlu Gmail. Kita langsung bisa pindah file dengan sangat mudah dan simple banget. Ya intinya meskipun fitur ini simple, tapi kalau diperhatikan oleh sebuah brand dan dibikinkan aplikasinya, pastinya bisa benar-benar meningkatkan produktivitas kita. Kita jadi nggak perlu bingung-bingung cari flash disk, belum lagi kalau flash disknya kecil, lupa di mana, Tomo sering kehilangan flash disk kan. Terus hard disk kadang ya nggak connect atau misalkan hard disk. Jadi banyak banget gangguannya kalau misalkan kita menggunakan multi device dengan beberapa hardware yang kececeran. Jadi ya sama aja kayak misalnya kita email ke diri sendiri. Buat apa? Ngechat ke diri sendiri. Ngechat ke gebetan dong. Orang lain dong ya sih. Masa ngechat ke diri sendiri? Jadi waktu nyobain keyboard ini emang rasa simple banget. Dan kayaknya juga masih oke kalau misalkan kita butuh keyboard ini untuk dibawa kemana-mana. Karena beratnya cuma 797 gram. Nggak sampai 1 kilo. Intinya nggak mungkin bikin tangan kalian sampai dempal lah. Kalau bawa keyboard ini kemana-mana gitu kan. Kayak dumbbell. Nggak seberat itu. Jadi cuman di bawah 1 kg. Terus desainnya juga tipis, jadi kita bisa bawa kemana-mana tanpa takut untuk nambah beban barang bawaan kita. Dan waktu nyobain keyboard ini selama beberapa saat, yang dirasakan yang pertama adalah saya harus menyesuaikan ulang karena biasanya waktu saya bikin script atau main game
pakainya keyboard TKL atau 65% atau kalian bisa sebutnya itu 10 keyless. Sedangkan untuk Logitech MX Keys ini ukurannya full size. Jadi karena full size udah lengkap aplikasinya, tombol-tombolnya juga udah lengkap, seperti di bagian atas tuh udah ada F1 sampai F12, nggak perlu mencet tombol yang banyak-banyak untuk mendapatkan fungsi F. Kemudian ada tombol multimedia juga yang bisa diakses di bagian atas. Kemudian di bagian atas bagian numpad sini kita juga bisa memilih untuk Bluetooth mana atau device mana yang bisa dihubungkan secara otomatis dengan keyboard ini. Jadi kesimpulannya untuk Logitech MX Keys ini desainnya benar-benar cocok, simple, minimalis, dan juga elegan ya. Kayak saya waktu bahas rumah selalu bilang simple, minimalis, elegan. Tapi emang itu yang dirasakan. Apalagi kalau kita belinya itu sepaket sama mouse-nya. Apalagi kalau dibeli juga sekalian sama palm rest-nya. Karena emang semua yang aku sebutkan tadi itu dijual secara terpisah. Kemudian untuk keyboard ini emang terbukti bisa memangkas waktu atau memangkas workflow kita jadi benar-benar lebih simpel. Khususnya untuk memindahkan data. Mungkin kita jadi minim menggunakan flash disk, hard disk eksternal, atau kirim email ke diri sendiri. Kirim email ke diri sendiri. Tapi kekurangannya untuk Logitech MX Keys ini nggak ada adjusternya. Jadi kalau ada adjusternya mungkin lebih cocok. Atau mungkin kalian bisa pakai adjuster manual kayak buku, remote AC, dongkrak, atau mobil gitu. Terlalu tinggi. Enggak, maksudnya yang intinya bisa menyesuaikan dengan posisi tangan kalian. Kalau kalian mungkin pengen lebih nyaman lagi bisa beli palm rest-nya. Kenapa juga ya dijual secara terpisah? Terus kekurangannya lagi ya seperti biasa, Logitech nggak ngasih space di bagian keyboardnya untuk menaruh dongle. Jadi kalau kita pengen dongle kita nggak hilang ya sebaiknya disimpan di rumah. Kita pakai koneksi Bluetooth aja karena bisa support sampai beberapa device untuk koneksi Bluetooth-nya. Selebihnya bisa diterima. Untuk Logitech MX Keys ini kenapa harganya di angka 1 jutaan ke atas. Jadi buat kalian yang tertarik langsung aja cek link pembeliannya di bagian deskripsi. Dan segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like videonya jika suka, dislike aja kalau kurang suka, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa support terus DKID dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.